Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ence Ikhlas Suyandi dan rekan-rekan sekalian. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat menjalankan presentasi ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Baik, kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang asuransi syariah di Indonesia. Kelompok 2 itu sendiri beranggotakan An Umillah Kurnia Saleh, Jaisi Muhammad Al-Ayubi, Muhammad Syukur Abdillah, Nabila Isnia Salihin, Nashwa Afra Aiman, Riani Fitriani, Salma Salsabila Fitria, Siti Aisyah Mutmainah, Sri Isni Sarah Latifah, Syifa Az-Zahra, dan Yulia Masriani. Asuransi ini berasal dari serapan berbagai bahasa asing, diantaranya adalah serapan dari bahasa Belanda, assurantie yang berarti pertanggungan, kemudian bahasa Italia, insurensi yang berarti jaminan, bahasa Inggris, assurance atau insurance yang berarti jaminan, kemudian dari bahasa Prancis, assurance yang berarti meyakinkan orang, dan bahasa Arab at-ta'min yang berarti perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan terbebas dari rasa takut. Sedangkan pengertian asuransi syariah menurut berbagai sumber, yang pertama ada menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional yang mendefinisikan bahwa asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaruk, yang artinya memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui suatu akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Kemudian, menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, mendefinisikan bahwa asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah, polis, dan perjanjian antara para pemegang polis. Dalam rangka pengelolaan kontribusi ini berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi yang dilakukan dengan cara yang pertama, memberikan pergantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuangan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Atau yang kedua, memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Selanjutnya, pengertian asuransi syariah adalah pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator syariah berasal dari ketentuan-ketentuan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Asuransi dapat diartikan sebagai perjanjian yang berkaitan dengan pertanggungan atau penjaminan atas risiko kerugian tertentu. Sejarah asuransi syariah. Sejarah asuransi syariah di Indonesia tidak terlepas dari sejarah asuransi di dunia. Konsep asuransi syariah berasal dari budaya suku Arab dengan sebutan al-aqilah hingga zaman Nabi Muhammad SAW. Konsep tersebut tetap diterima dan menjadi bagian dari hukum Islam. Hal tersebut tercantum dalam hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dan ia berkata, berselisih 2 orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya.
Maka, ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebanan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah atau diat yang dibayarkan oleh akilahnya. Kini, para ahli ekonomi dan masyarakat Muslim menyadari bahwa dalam Islam terdapat sistem ekonomi yang terbaik untuk seluruh umat manusia. Selain sebagai sistem hidup terbaik, mereka mencoba membangkitkan kembali semangat tolong-menolong dalam bidang ekonomi. Di antaranya dengan mendirikan perusahaan asuransi syariah. Asuransi syariah pertama kali didirikan di Bahrain, lalu dengan cepat diikuti oleh negara muslim lain, termasuk Indonesia. Pada dekade 70-an, di beberapa negara Islam atau di negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim, bermunculan asuransi yang prinsip operasionalnya mengacu kepada nilai-nilai Islam dan terhindar dari ketiga unsur yang diharamkan Islam, yakni riba, gharar, dan maisir. Asuransi syariah ini pertama kali diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1985 melalui sebuah perusahaan asuransi jiwa yang bernama Takaful Malaysia. Nah, setelah dari Malaysia ini, lalu diikuti oleh negara-negara lain seperti Brunei, Singapura, Indonesia. Sebelum terwujudnya asuransi syariah ini, sudah terdapat berbagai macam asuransi konvensional yang telah lama berkembang. Dalam rangka pengembangan ekonomi umat jangka panjang, maka masyarakat muslim perlu konsisten mengaplikasikan prinsip-prinsip perniagaan syariah berdasarkan dalil agama yang jelas atau pendapat pakar ekonomi Islam. Atas dasar keyakinan umat Islam di dunia dan keuntungan yang dapat diperoleh melalui konsep asuransi syariah, maka lahirlah perusahaan asuransi syariah yang menjalankan perasuransian ini dengan prinsip syariah. Perusahaan ini bukan hanya dimiliki orang Islam, tapi juga dimiliki oleh perusahaan milik non-Muslim yang secara induk itu ikut terjun memberikan layanan asuransi syariah dan membuka kantor cabang di divisi syariah. Di Indonesia sendiri, pada tanggal 27 Juli 1993 terbentuk Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia atau disingkat TEPATI. Nah, sebagai langkah awal, sebagai langkah pencetus, 5 orang anggota TEPATI ini melakukan studi banding ke Malaysia pada tanggal September 1993. Dasar hukum di dalam Al-Quran. Asuransi syariah memiliki dasar-dasar yang juga ada dalam hadis dan ayat dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Ma'idah ayat kedua, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Quran Surat An-Nisa ayat ke-9, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap mereka. Yang ketiga ada dari hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat. Dasar hukum dari peraturan Menteri Keuangan. Asuransi syariah juga sudah diatur operasional dan keberadaannya melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 PMK 010/2010 tentang prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah. Adapun beberapa ketegasan dasar hukum dari pemerintah ini bisa dilihat di bab 1, pasal 1 nomor 1 hingga 3, yaitu yang pertama, pasal 1 nomor 1. Asuransi berdasarkan prinsip syariah adalah usaha saling tolong-menolong, ta'awuni dan melindungi, takafuli di antara para nasabah melalui pembentukan kumpulan dana tabarru yang dikelola dengan prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu. Yang kedua, pasal 1 nomor 2. Perusahaan adalah perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah. Yang ketiga, pasal 1 nomor 3. Nasabah adalah orang atau badan yang menjadi nasabah program asuransi dengan prinsip
syariah atau perusahaan asuransi yang menjadi nasabah reasuransi dengan prinsip syariah. Berdasarkan produk dasar tersebut, produk asuransi syariah dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu term insurance, yaitu asuransi berjangka pendek biasanya dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun dan tidak mengandung tabungan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Lalu yang kedua itu ada endowment insurance, yaitu asuransi dwiguna dengan manfaat perlindungan dan investasi berupa tabungan, yaitu manfaat asuransi apabila peserta meninggal dunia dan tabungan berkala berupa tabungan yang diberikan kapan saja. Dan yang ketiga yaitu unit link. Jenis asuransi ini yang memberikan manfaat perlindungan dan investasi dengan memberikan kesempatan kepada peserta untuk memilih jenis investasi untuk pengembangan dananya. Produk syariah yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi dengan prinsip syariah yaitu 1. Asuransi jiwa atau takaful keluarga atau life insurance. Produk ini dibedakan atas asuransi perseorangan, asuransi kumpulan, asuransi dengan unsur tabungan, dan asuransi dengan tidak unsur tabungan yang memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan kepada peserta yang bermaksud menyediakan sejumlah dana bagi ahli warisnya atau penerima wasiatnya apabila ia meninggal dunia, sebagai tabungan bagi peserta yang masih hidup, serta sebagai persiapan apabila peserta mendapatkan kesulitan dana akibat sakit, kecelakaan maupun mendapat ketidakmampuan. Yang kedua, asuransi kerugian atau asuransi umum atau takaful umum atau general insurance. Produk dari general insurance ini tidak mengandung unsur tabungan. Contohnya adalah asuransi kendaraan bermotor atau asuransi kebakaran. Nah, data Departemen Keuangan menunjukkan market share asuransi syariah pada tahun 2001 baru mencapai 0,3% dari total premi asuransi syariah. Di bidang aturan hukum saat ini, sedang digodok aturan khusus mengenai asuransi syariah yang diharapkan dapat memberi dampak yang signifikan sebagaimana dampak dari Undang-Undang Perbankan tahun 1998. Nah, perkembangan asuransi syariah di Indonesia ini telah menunjukkan situasi yang positif dan pesat baik bagi perusahaan asuransi domestik maupun asuransi luar negeri di mana hampir seluruhnya memiliki produk asuransi syariah. Hingga kuartal ketiga yaitu pada tahun 2012, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah memiliki jumlah 46 perusahaan. Jumlah tersebut terdiri atas 4 perusahaan asuransi jiwa syariah, 2 asuransi kerugian syariah, unit usaha syariah dari 17 asuransi jiwa dan 20 perusahaan asuransi kerugian, serta 3 unit syariah dari perusahaan reasuransi. Nah, premi asuransi syariah juga tercatat mengalami perkembangan yang sangat positif, meski market share kontribusi asuransi syariah hanya 3,96% terhadap total asuransi. Total premi bruto asuransi syariah dan reasuransi syariah nasional tercatat sebanyak 4.529,5 miliar. Jumlah tersebut disumbangkan oleh pertumbuhan premi asuransi jiwa, kerugian syariah, dan reasuransi syariah. Ya, yang untuk yang selanjutnya yaitu ada peluang pengembangan asuransi syariah. Maksudnya di sini yaitu alternatif pilihan proteksi bagi pemeluk agama Islam yang menginginkan produk yang sesuai dengan hukum Islam adalah asuransi syariah. Di samping dikarenakan pengembangan perbankan Islam menurut peranan perkembangan asuransi syariah juga untuk pengamanan aset dan transaksi perbankan syariah itu sendiri, sehingga ada hubungan simbiosis mutualisme di dalamnya. Dengan komposisi jumlah penduduk muslim yang demikian besar, peluang tumbuh berkembangnya asuransi syariah di Indonesia masih sangat terbentang luas. Banyak dari penduduk muslim yang sudah memahami betapa pentingnya melaksanakan syariah Islam secara harfiah demi kepentingan keberlangsungan hidup di dunia dan akhirat, pasti akan tertarik untuk mengikuti perbankan syariah ini. Untuk selanjutnya ditambah lagi bahwa asuransi syariah ini ternyata sangat kompetensif dikarenakan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekeliruan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.